Dalam hidup, ada kisah yang tak tercatat oleh tinta, tapi terukir oleh luka. Ada ayah yang memberi segalanya, namun berakhir tak diinginkan. Inilah kisahku, kisah seorang ayah yang diwariskan, tapi tak dianggap sebagai warisan. Aku masih ingat hari pertamaku, menjejakkan kaki di tanah yang kini disebut orang sebagai kekayaanku. Padahal, dulu tanah ini tak lebih dari hamparan liar yang menelan mata. Rumputnya tinggi, ilalangnya tumbuh seperti hendak menantang siapapun yang berani menyentuhnya. Matahari menyengat tanpa belas kasih, dan tanahnya keras seperti hati manusia yang sudah lama tidak mengenal kasih sayang. Saat itu, aku masih muda. Tanganku belum setua sekarang, belum dipenuhi urit-urit yang menonjol, seperti akar yang kehausan. Namun tekadku sudah lebih tua dari umurku sendiri. Aku datang dengan cangkul, sebilah parang, dan keyakinan bahwa masa depan bisa kutanam, asal aku bersedia meneteskan peluh yang cukup. Setiap pagi aku memulai hari dengan menunduk, menebas ilalang sambil berbisik kepada tanah, "Aku menitipkan hidupku padamu, jangan kecewakan aku." Tanah itu tidak menjawab, tapi setiap kali aku menyentuhnya, aku merasakan seolah ia sedang menerima janjiku. Dan aku membayangkan, disinilah kelak anakku berlari-lari, memetik buah pertama, menepuk bahuku dan berkata bangga, "Ini tanah ayah." Dulu, aku bekerja tanpa suara, hanya ditemani angin yang menggoyangkan daun dan burung-burung yang bersiul seolah menyemangati. Malam tiba, tubuhku seperti baru saja digilas lembu. Tapi ada bahagia yang mengalir di dada, bahagia menjadi lelaki yang membangun sesuatu dari nol, sedikit demi sedikit. Tanah ini berubah, ladang gersang mulai melunak. Sebagian area aku berikan pupuk, sebagian lagi kusiram meski aku sendiri harus hemat air. Aku kelelahan, tapi tidak pernah mengeluh, karena di kepalaku selalu ada bayangan seorang anak kecil, anak yang belum lahir yang akan mewarisi tempat ini. Ketika Julia lahir, aku menatap wajah mungilnya dan berjanji, semua yang ayah bangun akan menjadi milikmu. Ia belum mengerti apapun, tapi senyum kecilnya seperti memberi restu pada perjalanan panjangku. Tahun demi tahun berlalu, kebun sawit tumbuh seperti tentara yang berdiri tegak. Sawahku mulai menguning setiap musim panen, seolah menyapa aku dengan sayap emasnya. Dan rumah besar itu, rumah itu, kubangun dengan tangan sendiri, bata demi bata, seakan sedang membangun singgasana untuk anakku agar ia tidak pernah merasa kekurangan. Namun ketika sekarang aku berdiri di tengah kebun yang dulu kupelihara dengan segala pengorbanan, aku bertanya dalam hati, mengapa tanah yang dulu menerima peluhku dengan hangat, kini menjadi saksi saat aku dijauhkan dari rumah yang kubangun sendiri? Peluh yang menetes dulu adalah harapan. Peluh yang menetes sekarang adalah luka. Dan aku baru sadar bahwa kadang bukan pekerjaan berat yang melelahkan seorang ayah, tapi manusia yang tidak tahu menghargai perjalanan panjangnya rumah itu. Setiap kali bayangannya muncul di benakku, dada ini terasa hangat dan perih dalam satu waktu. Hangat karena aku ingat bagaimana rumah itu berdiri dari tanah yang dulu kosong. Perih karena kini aku hanya menjadi bayangan yang berjalan di sekitar tembok yang dulu kubangun dengan tangan sendiri. Aku membangun rumah. Itu bukan untuk memamerkan kekayaan, bukan pula untuk menunjukkan siapa aku. Aku membangunnya sebagai tempat berlindung bagi masa depan, bagi keluarga kecil yang ingin kuberi dunia tanpa badai. Bata demi bata aku tumpuk seperti menata doa, perlahan, teliti, penuh harapan. Setiap sak semen yang kubaur dengan air peluhku sendiri, membawa pesan yang tak pernah terucap. Inilah rumahmu kelak, Julia. Rumah tempat hatimu pulang. Aku masih ingat hari ketika rangka atap mulai dipasang. Aku berdiri di bawahnya, menatap ke langit biru, lalu berkata dalam hati, "Tuhan, izinkanlah rumah ini menjadi tempat yang damai." Saat itu aku tak pernah tahu bahwa kelak aku sendiri akan menjadi orang yang harus pergi dari kedamaian itu. Di teras yang kubangun dari papan terbaik, aku membayangkan Julia kecil duduk sambil makan mangga, kakinya menggantung, tawanya lepas tanpa beban. Dan benar saja, ketika Julia tumbuh, ia sering duduk di sana, bercerita tentang sekolah dan teman-temannya. Setiap kali ia tertawa, aku merasa semua kerja keras tak sia-sia. Di ruang tamu yang kubuat luas, aku ingin ada ruang bagi keluarga besar untuk berkumpul. Ruang itu menjadi saksi pertama kalinya Julia mengaji. Pertama kalinya ia belajar berjalan. Bahkan pertama kalinya ia jatuh dan menangis memanggilku, "Ayah." Suara itu masih tinggal di telingaku sampai hari ini. Meski sekarang ia jarang memanggilku dengan nada semanja dulu, dapur rumah itu sengaja kubuat besar. Aku ingin istriku almarhumah Ibu Julia merasa nyaman memasak sambil menyanyi kecil. Suaranya dulu melayang dari dapur seperti aroma masakan yang menenangkan. Bila aku pejamkan mata sekarang, aku masih dapat merasakan jejak kehangatan itu. Meski rumah itu kini bukan lagi milikku secara utuh,
Bukan lagi rumah yang memanggilku pulang dan kamar Julia. Kamar kecil bercat warna biru muda, warna yang kupilih sendiri. Karena katanya biru adalah warna ketenangan. Aku ingin hatinya tumbuh tenang, tak seperti masa mudaku yang penuh badai. Di temboknya, aku memaku rak buku kecil, tempat Julia menyusun boneka-boneka dan buku cerita yang sering kubacakan sebelum tidur. Namun kini, semua sudut rumah itu terasnya, ruang tamunya, dapurnya, kamarnya berubah menjadi tempat yang asing. Rumah yang dulu mengandung tawa, kini mengandung suara-suara tinggi yang tidak pernah kubayangkan akan terdengar di bawah atap yang sama. Suara yang memisahkan, bukan menyatukan. Yang paling menyakitkan adalah saat aku berdiri di pintunya suatu sore dan mendengar suara Reza berkata, "Ini rumah kita sekarang. Ayah tidak perlu ikut campur. Rumah kita," begitu katanya. Padahal akulah yang mengecat tiap sudut, memikul kayu di pundak, dan tidur di tanah hanya untuk menyelesaikan bangunan itu. Ironis, rumah yang kubangun dengan cinta, kini membuatku merasa seperti tamu. Bahkan lebih buruk seperti beban yang ingin disingkirkan agar tidak mengotori kenyamanan orang lain. Tetapi meski tubuhku tak lagi diterima di dalamnya, satu hal tetap tinggal di sana, doaku. Doa seorang ayah tidak pernah terusir, meski ayahnya sendiri dipaksa pergi. Dan setiap kali aku menatap rumah itu dari jauh, aku berbisik pada diri sendiri. Aku membangunnya dengan cinta, maka biarlah cinta pula yang menjaganya, meski aku tidak lagi di dalamnya. Ada masa dalam hidupku ketika dunia terasa begitu berat, pekerjaan menguras tenaga, cuaca tak selalu bersahabat, dan hidup seperti menaruh beban raksasa di atas pundakku. Namun ada satu hal yang selalu membuatku mampu berdiri kembali. Meski lututku gemetar, masa kecil Julia, ia datang ke hidupku seperti matahari pagi, setelah semalaman diguyur hujan deras. Tubuhnya kecil, namun membawa terang yang tak bisa digambarkan dengan kata. Ketika pertama kali kutimang ia dalam pelukan, aku berkata dalam hati, "Inilah alasan ayah harus terus hidup, terus bekerja, terus berjuang." Dan benar, sejak hari itu, setiap tetes peluhku memiliki arti. Julia kecil selalu mengikuti kemanapun aku melangkah. Jika aku membawa cangkul, ia membawa ranting. Jika aku menebas ilalang, ia memungut bangga-bunga liar di sekitarnya. Ia tak mengerti apa yang kulakukan, tapi ia ingin terlibat. "Ayah, kerja apa?" tanyanya suatu hari. Matanya bulat seperti biji kopi yang baru dipetik. "Menanam masa depan," jawabku. Ia mengangguk seakan mengerti, meski jelas ia tidak paham. Namun kalimat polos itu menjadi motivasi bagiku. Selama bertahan-tahan, ada hari-hari ketika aku pulang dari kebun dengan tubuh lelah dan hati penat. Namun saat memasuki halaman rumah, aku melihat Julia berlari menghampiriku dengan kaki kecilnya, membawa segenggam tanah di telapak tangan. "Ayah, lihat, ini tanah kita," katanya bangga. Aku tertawa kecil sambil berjongkok, menatap tanah yang ia bawa. Tanah itu lembut, menempel di jarinya-jarinya yang kelak akan memegang pena, memegang harapan, dan memegang masa depan keluarga. Aku mengusap kepalanya dan berkata, "Tanah itu akan jadi saksi kerja keras ayah. Suatu hari kamu akan memahami." Satu hal yang paling kurindukan adalah suaranya memanggilku saat aku baru menutup pintu setelah seharian bekerja. "Ayah." Ia berlari, memelukku, dan semua rasa lelah hilang seketika, seperti angin yang menyapu debu. Pelukan kecil itu adalah rumah bagi jiwaku, rumah yang tidak pernah menolakku. Aku ingat suatu sore, ketika ia duduk di pangkuanku sambil memakan mangga muda. Angin berhembus lembut, dan burung-burung kembali ke sarang. "Ayah," katanya dengan suara pelan, "nanti kalau aku besar aku mau jaga ayah juga." Kata-kata itu membuatku tertegun. Aku mencium yuban-yubunia dan menjawab, "Kamu tidak perlu menjagaku. Cukup jadi anak baik, itu sudah cukup untuk ayah." Lucu bila dipikir sekarang, karena pada akhirnya justru ia yang paling keras membelaku. Sementara orang lain yang seharusnya menjaganya malah menusuk dari belakang ketika ia mulai sekolah. Ia pulang membawa cerita kecil yang tak ada habisnya. Tentang guru galak, tentang teman baru, tentang hujan yang membuat sepatunya basah. Aku mendengarnya sambil tersenyum, memandangi wajah polos yang tidak tahu betapa dunia bisa sekejam itu. Ia tumbuh, tapi tetap menjadi cahaya bagi rumah ini. Setiap langkahnya membawa tawa, setiap tawanya membawa harapan, dan setiap harapan yang ia berikan membuatku kuat. Bahkan ketika hidup mencoba meruntuhkanku, kini, ketika aku mengingat masa kecilnya dari gubuk kecilku di tengah kebun sawit, aku menutup mata dan membiarkan kenangan itu mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Masa kecil Julia adalah harta yang tak pernah bisa direbut siapapun, bahkan oleh menantu tamak, bahkan oleh keluarga besan yang ingin menghapus namaku dari hidupnya.
Julia kecil adalah alasan aku berdiri. Julia dewasa adalah alasan aku tidak jatuh. Dan Julia sebagai anak adalah satu-satunya warisan yang tidak pernah membuatku merasa tak diinginkan. Aku masih ingat hari ketika Reza pertama kali datang ke rumahku. Ia datang dengan kemeja rapi dan senyum yang seolah sudah ia latih di depan cermin. Sikapnya sopan, tutur katanya lembut, dan setiap geraknya seperti disusun agar terlihat baik di mata seorang ayah. Aku menerima uluran tangannya tanpa curiga. Mana mungkin aku menduga bahwa tangan yang tampak bersih itu kelak akan berusaha menggenggam harta yang kubangun dengan seumur hidupku. Julia memperkenalkannya dengan mata berbinar, sesuatu yang jarang kulihat darinya. Ia gadis yang berhati-hati, tidak mudah dekat dengan siapapun. Maka ketika ia membawa Reza ke pintu rumah ini, aku tahu lelaki itu pastilah seseorang yang berarti baginya. Dan sebagai ayah, tentu saja aku ingin melihat anakku bahagia. Aku mempersilakan mereka duduk di ruang tamu yang dulu kubangun untuk menyimpan tawa keluarga. Reza memuji rumah itu, memuji kebunku, bahkan memuji sawah yang hanya ia lihat dari kejauhan. Kagum sekali saya melihat perjuangan Bapak, katanya. Nada suaranya seolah benar, namun entah mengapa, ada seperti bayangan tipis yang melintas di belakang kalimatnya. Waktu itu aku terlalu bersyukur melihat Julia tersenyum, hingga aku menepis firasat yang sempat muncul malam itu. Setelah Reza pulang, Julia duduk di sampingku. Ayah, bagaimana menurut ayah? Pertanyaan itu lebih berat daripada terlihat. Dalam tatapan Julia, aku melihat harapan akan restuku. Aku mengusap rambutnya, seperti saat ia masih kecil, lalu berkata, kalau dia membuatmu bahagia, ayah tidak akan menolak. Julia tersenyum, dan aku merasa seperti baru memberi dunia kepada anakku sendiri. Itulah yang membuatku lengah. Kadang cinta pada anak menjadi pintu paling mudah bagi orang lain untuk masuk dalam hidup kita. Beberapa bulan kemudian, hubungan mereka semakin dekat. Reza sering datang, membantu apapun yang bisa ia kerjakan, mengangkat karung pupuk, memanen sedikit sawit, atau sekadar menemani Julia menyiram tanaman. Tapi ada sesuatu dalam caranya memandang tanah ini, kebun ini, rumah ini, seolah ia sedang mengukur sesuatu, menilai, bukan sekadar mengagumi. Suatu sore, saat matahari condong ke barat, ia berdiri memandangi rumahku cukup lama. Luas sekali tanah Bapak, ujarnya pelan. Nada itu berbeda. Bukan kagum, tapi menghitung. Aku terdiam sejenak, tapi kembali saja kuanggap itu hal biasa. Betapa mudahnya seorang ayah percaya pada orang yang dicintai anaknya. Hari pernikahan mereka tiba. Aku melihat Julia berdiri anggun dengan senyum yang membuatku hampir lupa bahwa waktu berjalan begitu cepat. Reza berdiri di sampingnya, dengan wajah yang tampak yakin bahwa ia sedang bertemu masa depan cerah. Aku tidak menolak kebahagiaan itu. Dalam hati, aku berkata, Tuhan, jagalah mereka, jagalah rumah tangga ini. Namun setelah mereka menikah, aku mulai melihat perubahan kecil yang sejak awal sebenarnya sudah ada, tapi tidak kusadari. Reza mulai memperhatikan urusan-urusan yang dulu tidak ia tanyakan. Surat tanah, ukuran kebun, hasil panen, bahkan berapa orang pekerja yang kubayar setiap bulan. Ada kalanya, ia bertanya sambil tersenyum. Rumah ini nantinya untuk Julia kan ayah? Atau, kalau ayah sudah tidak kuat mengurus kebun, mungkin saya bisa bantu pegang? Kalimat-kalimat itu disampaikan seperti angin sepoi-sepoi, tapi seperti angin juga. Ia bisa membawa kabut yang menutupi jarak pandang. Aku tidak langsung curiga. Mungkin karena aku ingin percaya. Karena bagi seorang ayah, mencurigai menantu sendiri terasa seperti mengkhianati kebahagiaan anak. Tapi kini, ketika aku melihat ke belakang, aku sadar, tanda-tanda itu sudah ada sejak langkah pertamanya masuk ke rumah ini. Senyumnya manis, tapi matanya tidak pernah lepas dari harta yang telah kutanam sejak muda. Janji-janjinya terdengar tulus, tapi ternyata hanya penutup bagi ambisi yang lebih besar. Reza datang membawa janji manis, dan aku menerimanya dengan hati yang terlalu polos sebagai ayah yang hanya ingin melihat anaknya tersenyum. Aku tidak tahu bahwa pada akhirnya, janji manis itu akan berubah menjadi racun yang perlahan merusak rumah yang kubangun untuk melindungi Julia. Ada suatu masa ketika rumah ini menyebut namaku setiap kali langkahku mendekati gerbang. Pintu depannya seperti tersenyum setiap kali ku sentuh. Aromanya perpaduan kayu, masakan, dan kenangan adalah pelukan yang menenangkan setelah seharian berjuang di kebun. Namun, perlahan, entah bagaimana, panggilan itu hilang. Rumah yang kukenal berubah menjadi sesuatu yang asing, seperti seseorang yang kehilangan ingatannya tentang siapa yang membangunnya. Perubahan itu tidak terjadi secepat badai, tapi datang perlahan seperti gerimis yang tidak kita sadari, sampai baju kita basah. Seluruhnya
Awalnya hanya suara-suara kecil di dapur. Bisik-bisik antara Julia dan Reza bukan pertengkaran, tapi tekanan dalam nada Reza yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Kenapa? Ayah masih ikut campur. Ini kan rumah kita juga. Suaranya terdengar jelas meski ia mengira aku tidak mendengar. Aku duduk di kursi rotan yang dulu kubuat sendiri. Kursi itu biasanya menjadi tempatku menenangkan diri. Tapi sore itu rasanya seperti duduk di atas duri. Aku tidak ingin mencampuri urusan mereka. Tapi hati ayah mana yang tidak terpukul ketika ia dianggap beban di rumah yang ia dirikan. Hari berikutnya, Reza mulai menggeteracer hal kecil. Letak perabot, siapa yang boleh masuk, bahkan jadwal pekerja kebunku. Ia berdiri di tengah ruang tamu seperti seseorang yang punya hak penuh. Padahal dinding-dinding rumah ini tidak pernah tumbuh dari keringatnya. Rumah harus lebih rapi, biar modern, katanya. Ia memindahkan lemari kayu warisan istriku ke sudut yang gelap, seperti mengusir masa lalu yang tidak ia sukai. Julia mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Ia berkata, "Ayah, sabar ya, Reza cuma ingin bantu atau mengambil alih." Kadang dua hal itu terlihat sama di permukaan, tapi di dalamnya bisa berbeda seperti air dan minyak. Semakin hari, Reza menjadi lebih berani. Ia mulai berbicara dengan nada yang seolah aku ini tamu-tamu yang datang tanpa diundang. Suatu pagi, aku masuk dapur untuk membuat teh. Reza memandangku dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. "Ayah, ke depan mungkin lebih baik kalau ayah beritahu dulu kalau mau pakai dapur, biar saya bisa atur. Dapur yang kubiayai, kubentuk, kurehab, dan kutata bersama almarhumah istriku." Aku memandang Julia, berharap ia membela, tapi wajahnya pucat. Ia hanya menunduk. Hari lain, ketika aku ingin duduk di teras sambil melihat matahari turun, kursi rotanku sudah dipindahkan tanpa izin. Diganti kursi plastik baru dingin, ringan, tidak punya rasa. Seperti penghuni barunya. Aku bertanya pelan, "Kenapa kursi ayah dipindahkan, Nak?" Julia menggigit bibir. Tapi Reza menjawab cepat, "Kursi itu sudah tua, ayah. Tidak sesuai lagi. Saya singkirkan." Kata itu seperti pisau. Bukan hanya kursi yang disingkirkan rasanya. Seperti diriku yang mulai disingkirkan dari rumah ini. Yang paling membuatku sadar adalah saat aku pulang sedikit malam dari kebun. Tubuh lelah, wajah penuh debu. Biasanya rumah ini menyambutku dengan lampu hangat, tapi hari itu lampu teras dimatikan. Pintu tidak langsung dibuka meski aku mengetuk. Ketika akhirnya terbuka, Reza muncul dengan wajah kesal. "Jam segini pulang? Ayah bikin semua orang repot." "Semua orang?" Aku menatapnya, mencoba mencari sedikit rasa hormat di wajahnya. Tidak ada. Di belakangnya, Julia berdiri dengan mata yang mulai berair. "Ayah, Reza lagi capek." Tapi aku tahu, bukan Reza yang capek. Akulah yang mulai dianggap mengganggu rumah tangga mereka. Malam itu aku duduk di halaman, menatap rumah ini dari luar. Rumah yang dulu menjadi tempat pulang, kini membuatku merasa seperti bayangan yang tidak diinginkan. Aku menghembuskan napas panjang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berkata pelan kepada diri sendiri, mungkin rumah ini tidak lagi memanggilku pulang. Dan itu adalah kesadaran paling menyakitkan bagi seorang ayah ketika ia masih hidup, tapi perlahan digeser dari tempat yang ia dirikan. Hari itu, angin sore bertiup pelan. Tapi suasana di ruang tengah rumah itu mengeras seperti baja yang ditempa dendam. Aku baru saja selesai menyapu halaman ketika pintu depan dibuka keras oleh Reza. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras, langkahnya cepat, seakan hendak menabrak siapa saja yang menghalangi. Di belakangnya, ibu mertuanya, perempuan yang sejak awal memandangku seperti beban, berdiri sambil menenteng tas besar. Senyumnya kecil, bukan ramah, tapi seperti orang yang sudah memenangkan sesuatu bahkan sebelum pertarungan dimulai. Suara Julia lirih memanggilku dari dapur. Ada kegelisahan yang belum sempat ia sembunyikan. Matanya memohon. Aku tahu itu tatapan yang mengatakan, "Bersiaplah, ya." Mereka mulai lagi. Reza menatapku seolah aku hanyalah penghuni liar di rumah yang dulu kubangun dari pondasi pertama. "Ayah," katanya singkat, "kita harus bicara." Aku mengangguk. Meski aku tahu, bicara dalam kamus mereka berarti menekan sampai aku tak punya ruang untuk bernapas. Kami duduk. Tepatnya, aku duduk. Reza mertuanya berdiri. Posisi mereka seperti hakim yang akan menjatuhkan vonis. Dan aku, ayah yang menua, duduk sebagai tertuduh hanya karena aku masih bernafas. "Ayah tidak bisa terus tinggal di sini," kata mertuanya tanpa sopan pembuka. "Rumah ini sekarang sudah milik Julia dan Reza." Aku menatap dinding. Dinding yang dulu kutempelkan foto masa kecil Julia. Dinding yang kubangun dengan tangan yang sama yang dulu menggendong anakku. Dinding itu kini terasa seperti saksi bisu pengkhianatan yang pelen-pelen tumbuh di rumah ini. "Aku tahu rumah ini milik Julia," jawabku pelan. "Tapi aku hanya menumpang tinggal.
tak lebih. Justru itu masalahnya. Reza menyela. Penumpang kadang harus pergi kalau memberatkan. Kata-kata itu menikam lebih dalam dibandingkan insat apapun. Penempeng di rumah yang kubangun. Dengan uang yang kukumpulkan dari tanah dan keringat, aku menarik napas panjang, mencoba menahan dadaku agar tidak hancur. Kalau aku pergi, apa itu membuat kalian bahagia? Tanyaku lembut. Mereka tidak menjawab, dan dari ketidakjawaban itulah aku mengerti. Julia akhirnya meledak. Reza, ibu, ini ayah. Rumah ini berdiri karena beliau. Kalian tidak bisa memperlakukannya seperti apa? Potong sang mertua. Seperti orang yang tidak diperlukan. Julia memukul meja. Ayah bukan beban. Aku melihat air matanya jatuh. Hening di hatiku pecah. Betapa tega mereka membuat anakku memilih antara suami dan ayahnya sendiri. Aku berdiri perlahan. Suasananya seperti badai, tapi langkahku tenang. Julia, kataku. Tidak apa-apa. Ayah tahu kamu sudah berusaha. Ayah mau pergi? Suaranya pecah. Seakan kata pergi adalah belati kedua. Aku meraih bahunya. Ayah tidak ingin rumah tanggamu runtuh karena kehadiranku. Kedang. Ayah harus kalah agar kamu tidak kehilangan lebih banyak. Reza dan mertuanya saling melirik. Merasa keputusan itu adalah kemenangan. Mereka salah. Itu bukan kekalahan. Itu penghormatan terakhir yang bisa kuberikan untuk anak yang selalu berdiri di sisiku. Aku keluar dari rumah perlahan. Setiap langkah seperti menghapus jejakku dari tempat yang pernah kusebut rumah. Tapi saat pintu tertutup di belakangku, aku tahu satu hal. Aku mungkin terusir, tapi harga diriku tetap utuh. Dan dari kehancuran hari itu, sebuah tekad kecil tumbuh di dada. Jika mereka ingin melihatku jatuh, aku justru akan berdiri lebih tegak. Malam itu turun perlahan, seperti tirai gelap yang menutup babak hidupku. Langit tidak berawan, tetapi dadaku penuh mendung. Aku berdiri lama di teras rumah-rumah yang pernah menjadi saksi suara tawa, tangis, dan setiap harapan yang kutenun untuk masa depan Julia. Kini, rumah itu berdiri dingin, seakan tak lagi mengenal namaku. Julia memegang tanganku dengan gemetar. Ayah, jangan pergi malam ini. Tunggu besok pagi. Aku bisa bicarakan lagi dengan Reza. Anakku, hatiku retak melihatnya menangis. Bukan karena sakitnya, tapi karena dipaksa memilih antara darahnya dan ikatan yang disumpahkannya. Julia, ucapku lembut, kalau aku tetap di sini, mereka tidak akan berhenti menuntutmu. Ayah tidak ingin kamu berdiri di tengah badai yang seharusnya bukan milikmu. Ia menggeleng keras. Air mata jatuh tanpa ia peduli. Kenapa ayah selalu harus mengalah? Kenapa ayah yang harus pergi? Aku menarik napas panjang, mencoba menahan suara hatiku yang ingin berteriak bahwa aku terluka. Tapi seorang ayah sudah terbiasa menyembunyikan luka demi membuat orang lain tetap bisa tersenyum. Karena ayahmu ini sudah tua, nak, jawabku lirih. Dan orang tua sering dianggap tidak penting. Julia memelukku erat. Pelukan itu hangat, gemetar, penuh rasa bersalah akan terus kuingat sampai mati. Reza berdiri di pintu, menatap kami tanpa rasa bersalah. Sementara ibu mertuanya memandang jam, seakan menunggu aku segera pergi seperti tamu yang sudah lewat batas. Waktu bertamu, aku mengambil langkah mundur dari pelukan Julia. Jaga dirimu, nak. Jangan bertengkar lagi karena ayah. Rumah tanggamu jauh lebih penting. Tapi ayah yang lebih penting. Suaranya pecah. Aku hanya tersenyum. Jika hatiku bisa pecah dua saat itu, mungkin aku sudah tidak berdiri. Aku turun dari teras tanpa membawa satupun barang. Tidak pakaian, tidak dokumen, tidak uang. Segalanya sudah kuserahkan pada Julia sejak lama. Yang kupunya hanya pakaian di badan, langkah yang lelah, dan harga diri yang kutahan agar tidak roboh. Ketika aku sudah berjalan beberapa meter dari rumah itu, aku mendengar suara langkah cepat. Julia keluar, memanggilku dengan suara yang hampir patah. Ayah, tunggu. Aku berhenti. Ia berlari dan memasukkan sesuatu ke tanganku, sebuah senter kecil dan sebotol air. Setidaknya bawa ini. Ya, aku mengangguk. Suara pun sulit keluar dari tenggorokanku. Aku melanjutkan perjalanan menyusuri jalan kebun yang gelap. Setiap langkah terasa seperti menjejak serpihan ingatan. Senter kecil itu menyorot tanah yang pernah kupijak dengan penuh harapan tanah, yang kini menjadi saksi pengusiran terselubung yang dibungkus kata-kata manis keluarga besan. Di kejauhan, lampu rumahku yang dulu mulai mengecil, lalu hilang. Perlahan, seolah rumah itu menutup pintunya bukan hanya pada tubuh, tapi juga pada sejarahku sebagai seorang ayah. Ketika aku sampai di tengah kebun, aku melihat gubuk tua yang dulu kupakai berteduh saat panen. Di sanalah aku berhenti. Di sanalah aku memutuskan tinggal. Angin malam berhembus, membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Tapi justru dalam dingin itulah aku merasa lebih dihargai dibandingkan saat berada di dalam rumah besar yang kini bukan lagi rumahku.
Aku duduk di lantai gubuk, memandang kegelapan yang seakan memelukku. Dan entah mengapa, malam itu aku sadar satu hal. Kadang, seseorang tidak diusir karena tidak pantas tinggal. Kadang, ia pergi justru karena ia terlalu berharga untuk bertahan di tempat yang tidak lagi mengenal nilai dirinya. Aku tiba di gubuk itu ketika malam sudah menua. Bulan menggantung redup, seolah ikut menyaksikan langkah seorang ayah yang berjalan sendirian, membawa separuh dunianya yang retak. Gubuk itu berdiri di pinggir kebun sawit kecil, reot, dan nyaris menyerah pada usia. Atap rumbia sudah banyak yang bolong, dinding kayunya kusam dimakan hujan. Tapi anehnya, gubuk itu terasa lebih jujur daripada rumah besar yang baru saja kutinggalkan. Dulu, saat masih mengurus kebun sendiri, aku sering berteduh di sini. Tempat ini menjadi saksi bagaimana aku beristirahat setelah memikul beban panen. Bagaimana aku mengeringkan keringat sambil memikirkan masa depan. Julia, betapa aku yakin waktu itu bahwa aku sedang membangun masa depan yang damai. Bukan masa depan yang menyingkirkan pemilik tangan yang mengukirnya. Aku duduk di sudut gubuk, menyalakan senter kecil pemberian Julia. Cahaya kuningnya menari di atas dinding kayu yang rapuh. Betapa kontrasnya hidup ini. Aku yang pernah tidur di rumah besar kini beristirahat di gubuk yang hampir ambruk. Namun di sini tidak ada mata yang menatapku penuh penghinaan. Tidak ada suara yang menyindir keberadaanku. Tidak ada keluarga besan yang memandangku seperti kutu yang hinggap di warisan. Hanya ada aku, angin dan Tuhan. Aku membaringkan tubuh di atas lantai kayu. Keras. Memang, dinginnya menembus bajuku, tapi lantai ini tidak pernah berbohong. Tidak seperti lantai marmer di rumah itu yang kini diinjak mereka yang tak pernah berterima kasih. Dalam hening, aku teringat percakapan sebelum aku pergi. Teringat bagaimana Reza menatapku seperti beban. Teringat bagaimana mertuanya memaksaku pergi dengan nada yang bahkan tidak pantas untuk seorang tetangga. Apalagi seorang ayah. Aku menarik napas panjang. Di dadaku ada rasa sakit. Tapi juga ada rasa lega. Lega karena aku tidak lagi harus mendengar suara-suara yang meremehkanku di rumah. Yang kubangun dengan sepenuh jiwa. Namun pikiran tentang Julia membuat hatiku kembali berat. Bagaimana ia tidur malam ini? Apakah ia menangis? Apakah ia merasa bersalah karena tidak bisa menghentikanku pergi? Anakku itu selalu menjadi cahaya di hidupku. Cahaya yang kini harus kutinggalkan demi menjaga rumah tangganya tetap utuh. Kadang, menjadi ayah berarti memilih luka demi melindungi orang lain dari luka yang lebih dalam. Angin malam menyusup ke sela-sela dinding, membuat gubuk berderit pelan. Namun suara itu justru membuatku merasa seperti sedang dipeluk oleh masa lalu ketika semuanya lebih sederhana. Ketika kebahagiaan bukan tentang harta, tapi tentang kebersamaan, aku memejamkan mata. Sesekali, air mataku mengalir perlahan, tetapi tidak ada yang menyaksikan itu. Dan mungkin itu yang membuat air mata malam ini lebih jujur. Dalam gelap itu, aku berbicara lirih kepada diriku sendiri, Rahmat, kamu tidak jatuh. Kamu hanya kembali ke titik di mana harga dirimu tinggal. Kamu tidak kalah. Kamu hanya memilih tempat yang tidak akan menghinamu. Aku membuka mata kembali, memandang langit yang bisa kulihat lewat celah-celah atap. Bintang-bintang kecil tampak seakan memberitahu bahwa bahkan di tempat paling gelap, masih ada cahaya yang bisa ditemukan. Dan malam itu aku bersumpah, jika mereka ingin melihatku hancur, aku justru akan membangun diriku lagi dari tempat yang sederhana ini. Aku akan memulai hidup yang baru, hidup yang tidak bergantung pada rumah besar, tidak bergantung pada mereka yang tak tahu cara menghargai, hanya pada Tuhan. Dan pada harga diriku sendiri. Pagi itu datang tanpa suara. Matahari muncul perlahan di balik pepohonan sawit, menembus sela-sela daun seperti harapan kecil yang memaksa hidup di antara reruntuhan. Aku bangun dengan tubuh pegal, punggung terasa seperti dipukul badai. Namun ada ketenangan aneh yang mengalir di dadaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku adalah tamu di tanah yang kutebang, kubajak, dan kubangun dengan keringatku sendiri. Aku keluar dari gubuk sambil mengusap wajah, embun menempel di kulitku. Dingin tapi jujur, tidak seperti dingin yang ditimbulkan dari sikap manusia dingin yang menusuk harga diri, bukan tubuh. Aku berdiri memandang kebun sawit yang membentang luas. Pohon-pohon tinggi itu seperti anak-anak yang kupelihara selama puluhan tahun. Mereka tidak pernah mengusirku. Mereka tidak pernah bertanya kenapa aku ada di sini. Mereka hanya menerima. Lucu. Tumbuhan sering kali lebih tahu cara menghargai daripada manusia. Suara burung pagi mengisi udara, tetapi dadaku penuh hening. Pikiran melayang memikirkan Julia. Apakah ia sudah bangun? Apakah wajahnya sembab karena menangis semalam? Apakah suaminya marah lagi, menuduhku penyebab keributan? Aku menghela napas. Ada sesak yang tidak mau pergi. Ketika aku berjalan menyusuri kebun, aku menyentuh batang-batang pohon yang dulu kutanam saat Julia masih kecil. Waktu itu,
Setiap kali menatap bibit sawit kecil, aku membayangkan masa depan Julia, masa depan di mana ia hidup tanpa kekurangan, tanpa harus meminta apapun dari orang lain. Ternyata aku salah. Bukan kekurangan yang ia dapat, tetapi orang-orang tamak yang mengelilinginya. Di dekat parit, aku melihat bekas jejak ban mobil. Reza pernah melewati jalan ini sambil memamerkan mobil barunya. Mobil yang entah berapa persen dibeli dari hasil kebun ini. Meski ia tak pernah menyentuh tanah dengan tangannya sendiri, aku tersenyum pahit. Hari itu, aku memutuskan untuk mulai merapikan gubuk. Jika aku harus tinggal di sini, aku ingin tempat ini layak ditempati walaupun sedikit. Aku mengambil beberapa batang kayu kering yang tersandar, memeriksa atap, dan mencoba menutup lubang-lubang kecil. Setiap pukulan yang kuberikan ke paku terasa seperti pukulan yang ingin kutahan dari Reza. Selama ini, bukan pukulan untuk menyakitinya, tapi pukulan untuk membela harga diriku yang ia injek-injek. Saat matahari meninggi, aku duduk di depan gubuk. Keringat menetes dari dahiku, tapi hatiku pelan-pelan menemukan ritmenya sendiri. Tidak ada suara yang menghinaku, tidak ada mata yang meremehkanku, tidak ada orang yang menyuruhku pergi. Untuk pertama kalinya sejak konflik itu, aku bisa bernapas panjang. Namun kesejukan itu retak ketika suara notifikasi HP-ku berbunyi. Pesan dari nomor Julia hanya satu kalimat. "Ayah, kalau sempat, pulanglah sebentar. Aku perlu bicara." Dadaku langsung bergetar. Aku tahu nada itu. Nada orang yang terjebak antara cinta dan tekanan. Nada seseorang yang sedang menahan badai di dalam rumah. Aku menatap jalan menuju rumah besar itu. Jalan yang dulu penuh tawa. Jalan yang kini dipenuhi duri-duri kesalahpahaman. Haruskah aku kembali? Atau haruskah aku tetap di sini? Menjaga diri dari luka yang mereka ciptakan. Aku menatap gubuk yang menjadi pelarianku. Kemudian menatap kebun, tanah yang menjadi saksi hidupku. Lalu akhirnya menatap langit. Mungkin Tuhan sedang mengajariku bahwa kadang yang paling menyakitkan bukan pergi, melainkan kembali ke tempat yang membuatmu terluka. Tapi demi Julia, demi anakku satu Satania, aku tahu satu hal. Jika ia memanggilku, seberat apapun, aku akan datang. Aku duduk lama menatap pesan singkat dari Julia. Hanya 7 kata, tapi beratnya seperti 1000 batu yang menimpa dadaku. "Ayah, kalau sempat, pulanglah sebentar. Aku perlu bicara." Di gubuk kecil ini, aku mencoba menenangkan diri. Namun hati seorang ayah tak pernah benar-benar punya tempat untuk beristirahat. Ia selalu berjalan menuju anaknya, meski lututnya gemetar, meski hatinya sudah disobek berkali-kali. Aku berdiri, menyapu debu di celana, lalu melangkah menuju jalan tanah yang mengarah ke rumah besar itu. Rumah yang dulu kubangun dari mimpi dan kerja keras, tapi kini menjadi tempat luka baronak pinuk. Angin siang terasa kering, membawa bau sawit dan rumput liar. Setiap langkah seperti mengembalikan serpihan ingatan yang ingin kulupakan. Suara Reza yang meninggi, sindiran ibu mertuanya yang menusuk, dan tatapan Julia yang memohon agar aku tidak disakiti. Aku berjalan perlahan, bukan karena lelah, tetapi karena takut pada apa yang akan kutemui di sana. Ketika pagar rumah terlihat dari kejauhan, dadaku langsung mengeras. Rumah itu tampak megah seperti biasa, tetapi bagiku kini rasanya seperti istana yang tidak lagi menerima kedatanganku. Aku berhenti sejenak, menarik napas dalam, lalu melanjutkan langkah. Julia membuka pintu sebelum aku mengetuk. Matanya sembab, wajahnya pucat, tapi ketika melihatku, ia tersenyum-senyum yang berusaha tegar, meski jelas ia sedang rapuh. "Masuklah, ya," katanya pelan. Aku menatap ke dalam rumah. Ada suara televisi, ada aroma masakan, ada kehidupan, tapi tidak ada kehangatan yang dulu pernah ku kenal. Aku melangkah masuk, perlahan, seperti seseorang yang masuk rumah orang lain. Ketika pintu tertutup, Julia memegang tanganku. "Ayah, jangan salah paham, aku cuma ingin bicara, tapi bukan tentang memintamu kembali tinggal di sini." "Bukan it." Suaranya bergetar seperti seseorang yang menahan pecahnya bendungan di dadanya. Aku mengangguk. "Katakan saja, nak." Ayah mendengarkan. Kami duduk di ruang tamu. Tidak ada Reza, tidak ada mertuanya, hanya kami berdua. Di tengah rumah besar yang terasa semakin besar, karena kosongnya kasih sayang Julia, membuka percakapan dengan suara lirih. "Ayah, mereka menekan aku." Dadaku langsung terhenti sejenak. "Menekan bagaimana?" "Ayah menen." Jemarinya menggenggam ujung bajunya. Tanda ia sedang berjuang menahan emosi. "Mereka ingin aku mengalihkan nama tanah dan sawah ke Reza, semua aset yang ayah wariskan." Aku menutup mata sejenak, rasanya seperti disengat sesuatu yang panas. "Dan kamu?" tanyaku dengan suara nyaris bisik. Aku menolak. Air matanya tumpah tanpa ia cegah. "Reza marah besar. Ibunya bilang aku anak durhaka karena membela ayah. Mereka tuduh aku dikuasai ayah."
Mereka bilang ayah sengaja tinggal di sini untuk mengatur hidup kami. Aku terkesiap. Betapa cepat fitnah tumbuh di antara orang-orang yang hatinya busuk. Ayah tidak pernah ingin apapun darimu. Jawabku pelan. Kamu tahu itu. Ia mengangguk cepat. Seperti anak kecil yang takut kehilangan pegangan. Aku tahu, ya. Justru itu yang bikin aku makin sakit hati. Ayah tidak minta apa-apa. Ayah tidak pernah menyusahkan. Tapi mereka menyudutkan ayah seolah ayah itu beban. Aku menggenggam tangannya. Lembut, tapi tegas Julia, kataku. Ayah tidak ingin kamu terus bertengkar karena ayah. Kalau perlu, tanda tangani saja apa yang mereka mau. Aset ini bukan lagi tujuan hidup ayah. Ia langsung menggeleng keras. Tidak, ayah, jangan bicara begitu. Ayah bangun semua ini selama puluhan tahun. Itu hak ayah. Bukan hak mereka. Aku tersenyum kecil. Senyum seorang ayah yang sedang menyembunyikan pedihnya luka. Yang ayah butuhkan hanya kamu sehat, bahagia. Harta bisa hilang, tapi hubungan kita jangan sampai hilang karena mereka. Julia menangis lagi, menutupi wajahnya dengan tangan. Dan saat itulah aku sadar, bukan aku yang paling terluka, tetapi anakku. Ia terjepit, terhimpit, ditekan dan tetap mencoba melindungiku dengan seluruh yang ia punya. Aku meraih bahunya, menepuknya pelan. Ayah tidak kemana-mana. Kalau kamu butuh ayah, panggil. Tapi biarlah ayah tetap di gubuk. Itu lebih baik daripada ayah menjadi alasan rumah ini hancur. Hening mengambang di udara. Lama, berat, Julia akhirnya berkata pelan, ayah, tolong jangan pergi jauh dari aku. Aku balas menatapnya. Tidak akan, nak. Ayah di sini saja. Didik, tetapi cukup jauh agar kamu tidak disakiti karena kehadiran ayah. Itu kalimat paling pahit yang pernah kuucapkan, dan juga kalimat paling benar. Aku berjalan pulang dari rumah besar itu dengan langkah yang lebih berat dari saat aku datang. Bukan karena jaraknya, tetapi karena kata-kata Julia masih menggantung di dadaku. Tolong jangan pergi jauh dari aku. Kalimat itu terus berputar, seperti gema yang memantul di dinding hati yang sudah rapuh. Tanah kebun yang kulewati terasa lebih sunyi dari biasanya. Burung-burung yang terbang di atas kepalaku seolah memandangku sebagai sosok asing yang sedang mencari tempat bernaung. Bukan pemilik tanah yang telah memberi hidup bagi mereka selama bertahun-tahun. Saat sampai di gubuk, angin sore menerpa wajahku kering, tapi membawa keteduhan yang tak pernah bisa kubeli dengan apapun. Di tempat ini hanya ada satu aturan. Siapapun yang datang harus jujur pada dirinya sendiri. Dan, jujur saja, aku takut menyakiti Julia dengan kehadiranku. Takut membiarkannya sendirian menghadapi badai rumah tangganya. Takut menjadi alasan ia diperlakukan lebih buruk oleh keluarganya. Ketika aku duduk di lantai gubuk, tubuhku seperti jatuh ke bumi dengan seluruh beban yang kupikul. Bukan beban harta, bukan beban pekerjaan, tetapi beban menjadi seorang ayah. Beban yang tak pernah bisa ditaruh di bahu orang lain. Aku menatap telapak tanganku. Tangan yang dulu kuat menebang pohon, menggali parit, mengangkat karung sawit. Kini tremor kecilnya tak lagi bisa kusamarkan. Tangan ini membangun rumah besar itu. Tangan ini pula yang kini hanya memegang debu gubuk sebagai tempat kembali. Aku berpikir tentang Julia, tentang keberaniannya membelaku, tentang keteguhan yang ia tunjukkan, meski dirinya yang paling disakiti. Anakku itu, ketika lahir, ia menangis keras-keras. Ia bertahan hari ini. Ketika kecil, ia sering memanggilku setiap kali ia takut gelap. Kini ia memanggilku lagi, tapi yang membuatnya takut bukan lagi gelap malam, melainkan gelap hati manusia yang hidup bersamanya. Aku mengusap wajah, mencoba menghalau sesak yang terasa meninju dadaku. Aku ingin kembali, memeluk Julia, dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya, tidak ada yang baik, dan mungkin tidak akan cepat membaik. Dalam hening itu, gubuk ini seperti ikut berbicara kepadaku. Kayunya berderit pelan seolah berkata, di sini saja, di tempat yang tidak akan membuatmu berlutut karena hinaan. Aku menatap langit yang mulai memerah. Senja menyinari kebun sawit seperti api kecil yang tidak membakar, tetapi menghangatkan hati yang muram. Dalam warna jingga itu, aku teringat satu hal. Aku memang meninggalkan rumah, tapi aku tidak meninggalkan peranku sebagai ayah. Selama darah ini masih mengalir, selama langkahku masih mampu bergerak, aku akan tetap berada di sisi Julia meskipun dari kejauhan. Meskipun dari gubuk yang reot ini, aku berdiri, menatap kebun yang perlahan gelap. Di antara barisan pohon itu, angin membawa suara-suara masa lalu. Suara-suara yang mengingatkanku bahwa aku pernah menjadi kuat. Don Monken, aku harus menjadi kuat sekali lagi. Bukan untuk merebut kembali apa yang menjadi hakku. Bukan untuk membuktikan apapun kepada Reza atau keluarganya. Tetapi untuk anakku, untuk Julia,
agar ia tidak merasa sendirian melawan dunia. Ketika malam turun, aku menyalakan senter kecil pemberiannya. Cahayanya kecil, tapi seperti cinta seorang ayah tidak pernah besar dalam tampilan, tapi selalu cukup untuk menuntun langkah anaknya. Aku berbisik dalam hati Julia, ayah akan tetap di sini, dekat, tidak pergi, tidak menghilang. Meskipun dunia mengusir ayah, kamu tetap menjadi alasan ayah bertahan hidup. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku pindah ke gubuk, aku merasa tidak sepenuhnya sendirian. Malam itu, angin berembus seperti sedang membawa kabar buruk yang tak diucapkan. Sejak sore, hatiku sudah gelisah. Seperti ada sesuatu yang hendak runtuh tapi masih menahan diri agar tidak terdengar. Aku duduk di depan rumah, di kursi kayu tua yang dulu kubuat sendiri. Julia kecil sering memanjat pangkuanku di sini, tempat yang kini terasa asing. Seperti aku hanya tamu yang duduk terlalu lama. Dari dalam rumah, ku dengar suara langkah. Bukan langkah Julia. Langkah itu berat, tergesa dan tidak mengandung kasih. Suaminya muncul dengan wajah yang dipenuhi ketidaksabaran. Ayah masih di sini? Ia bertanya, seolah keberadaanku adalah kesalahan. Aku mengangkat wajah pelan, mencoba tidak menaruh api dalam sorot mataku. Kenapa? Ada yang salah kalau ayah duduk di rumah ayah sendiri? Ia tertawa kecil, meremehkan. Rumah kami, ya. Bukankah sudah ayah wariskan? Semua kata itu seperti paku, ditancapkan pelan-pelan, tidak menyakitkan dalam satu hentakan, tapi perlahan membuat aku mati rasa. Aku hendak menjawab ketika Julia keluar dari dalam. Rambutnya disanggul asal, wajahnya letih, namun matanya bergetar ketika melihatku. Ada sesal yang berusaha bersembunyi, ada rindu yang ia tekan agar tidak bocor. Ya, mungkin ayah bisa istirahat dulu di kamar belakang? Kami sedang ada pembicaraan keluarga. Aku terdiam. Keluarga? Bukankah aku bagian dari itu? Atau aku sudah diganti? Ayah, bukan keluarga lagi? Tanyaku lirih. Julia memejamkan mata. Bukan begitu, ya. Namun kata-kata setelah bukan begitu selalu tidak penting. Yang penting adalah rasa pertama yang menyergap sebelum dirapikan dengan alasan suaminya menimpali cepat. Julia cuma tidak mau ayah ikut campur urusan rumah. Ayah sudah terlalu banyak membuat suasana tegang. Aku ingin tertawa, tapi dada ini terlalu penuh. Ayah membuat tegang, kalianlah yang merampas ketenangan dari hidup ayah. Ia mendekat, kepalan tangannya mengejang. Ya, kalau ayah masih mau tinggal di sini, tolong hargai aturan kami. Jangan merasa paling benar hanya karena pernah membesarkan Julia. Perkataan itu menusuk. Ada bagian dalam diriku yang retak. Bunyinya terdengar jelas. Julia melangkah maju, memegang lengan suaminya. Sebentar, jangan bicara begitu. Namun aku tahu, ia terlambat. Kata-kata itu sudah menjadi pisau. Tidak bisa ditarik kembali. Aku bangkit perlahan, lututku bergetar. Tapi bukan karena usia, karena ada sesuatu yang mengalir turun dalam tubuh. Seperti harapan yang jatuh ke tanah. Kalian bicara seolah ayah ini beban, kataku pelan. Padahal ayah hanya ingin dekat, hanya ingin merasa tidak sendirian. Julia menunduk, namun suaminya justru memalingkan wajah. Aku melangkah menuju kamar belakang, tempat yang dulu adalah gudang. Tempat yang kini menjadi daerah pembuangan bagi yang tidak lagi diperlukan. Saat pintu kututup pelan, aku mendengar suara lirih Julia di luar. Mas, ayah itu tetap ayahku. Dan suara dingin suaminya menjawab, justru karena itu, dia harus tahu batas. Aku duduk di ranjang tipis. Angin malam merayap masuk dari sela-sela jendela yang tak rapat. Dan di antara hembusan itu, aku baru sadar, rumah ini memang sudah bukan rumahku lagi. Aku tinggal di sini, tapi tidak dihuni oleh siapapun yang menginginkanku. Malam pun menutup bab itu. Dengan sepi yang panjang, sepi yang rasanya seperti menunggu aku benar-benar pergi pagi itu. Sinar matahari masuk ke sela-sela kamar belakang, seperti tamu yang tidak tahu sopan. Terlalu terang untuk ruangan yang terlalu sempit. Aku membuka mata perlahan, mendengar suara di luar, suara yang seharusnya akrab. Namun kini terasa seperti hidup di dunia lain. Julia berbicara pada suaminya di ruang tengah. Suaranya pelan, seperti sedang menahan sesuatu agar tidak meluap. Aku tak bermaksud menguping. Tapi tembok tipis membuat privasi hanyalah kemewahan yang tak lagi kumiliki. Mas, ayah sudah tua, jangan terlalu keras sama dia. Suara Julia bergetar, hampir pecah. Suaminya menjawab dengan nada dingin. Aku hanya tegas. Kalau kita biarkan dia terus ikut campur, nanti semuanya kacau. Aku menutup mata, bukan karena mengantuk, tapi karena setiap kata itu menyayat sesuatu di dalam dadaku. Aikid Kampa, sejak kapan kehadiranku dianggap gangguan? Perlahan aku bangkit, menata langkah agar tidak mengeluarkan suara. Tidak ingin menjadi penyebab pertengkaran, meski ironisnya, aku selalu disalahkan untuk apapun yang retak.
Saat aku membuka pintu kamar, mereka langsung diam. Julia terkejut, suaminya hanya menatapku seperti menilai barang yang tidak laku. Pagi, ucapku pelan. Julia tersenyum kecil, senyum yang ia paksa hadir. Pagi, ya. Ayah sudah sarapan? Aku menggeleng. Belum. Ayah tidak ingin menyusahkan. Suaminya menyambar cepat. Kalau ayah mau sarapan, masak saja sendiri di dapur belakang, biar nggak mengganggu alur dapur utama. Dapur belakang, tempat alat-alat rusak diletakkan, tempat ular kecil kadang masuk ketika hujan. Julia memandang suaminya dengan tatapan protes, tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia memilih diam. Diam yang menyakitkan karena aku tahu ia sebenarnya ingin membelaku. Namun ia terjepit dalam pertarungan yang bahkan tidak ia mulai. Ayah masak sendiri saja, jawabku akhirnya. Mencoba tersenyum padahal bibirku rasanya berat. Aku berjalan menuju dapur belakang. Lantai dingin menyentuh telapak kakiku, seakan bumi pun tak lagi ingin hangat padaku. Ketika aku membuka lemari kecil, hanya ada roti keras dan sisa telur yang hampir busuk. Aku memasaknya juga, dengan rasa yang lebih mirip air mata daripada garam. Saat makan dalam diam, aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Tawa suaminya, tawa yang memecah suasana seolah hidup sedang baik-baik saja. Tawa yang tidak pernah menyisakan ruang untukku. Aku merasa seperti bayangan di rumah sendiri ada, tapi tak dianggap. Selesai makan, aku kembali ke kursi depan rumah. Udara pagi sebenarnya indah, tapi jiwaku penuh awan. Aku memandang pohon jambu yang dulu kutanam untuk Julia saat dia masih kecil. Ia sering memanjatnya dengan sukacita, membuatku panik karena takut ia jatuh. Kini aku yang jatuh, tapi tak ada yang peduli. Aku mengusap wajahku. Ada perasaan yang selama ini kutahan, dan kini mulai bocor. Rasa tidak dibutuhkan. Saat itu, Julia keluar. Ia melangkah pelan, duduk di sampingku. Aku tidak menoleh, tapi aku bisa merasakan jarak di antara kami, jarak yang tidak bisa kus. Hari itu langit tampak muram, seolah ikut menahan sesuatu di dadanya. Hujan tidak turun, tapi mendung menggantung berat di atas atap rumah yang dulu kubangun dengan cita-cita penuh. Seperti hatiku, gelap, namun tetap bertahan untuk tidak runtuh. Pagi belum selesai ketika aku mendengar suara bisik-bisik dari dalam rumah. Suara yang berputar seperti angin yang mencari celah, menusuk halus tapi meninggalkan bekas. Aku duduk di kursi rotan tua dekat jendela, menatap keluar sambil mendengar percakapan itu semakin jelas. Suara ibu mertua Julia, nyaring dan penuh superioritas, mengisi ruangan. Reza, rumahmu ini jadi gak nyaman kalau ada orang tua tinggal begini. Dia kan sudah kasih semua warisannya ke Julia. Harusnya dia punya tempat lain buat tinggal. Masa semua harus diurus kalian? Reza menjawab dengan nada lirih, tapi jelas. Aku juga ngerasa begitu, Bu. Tapi Julia pasti marah kalau aku usir ayahnya. Kata usir itu menamparku lebih keras dari apapun yang pernah kuterima seumur hidup. Usir. Aku yang membangun fondasi rumah ini. Aku yang mengorbankan masa mudaku untuk menanam setiap pohon di kebun sawit yang kini menjadi sumber hidup mereka. Aku yang mereka sebut ayah hanya di bibir, tapi dianggap beban di hati. Ibu mertuanya menimpali lagi. Ya kamu ngomong baik-baik lah. Bilang aja ayahnya lebih nyaman tinggal di kebun. Toh kebunnya luas. Biar dia tenang di sana. Dan kalian juga tenang. Aku menutup mata. Tenang. Betapa sering kata itu menipu. Kadang ketenangan yang mereka inginkan adalah hilangnya aku dari pandangan. Aku mendengar langkah kaki. Mereka mendekat. Aku tidak bergerak. Tidak perlu pura-pura. Luka tidak butuh panggung. Julia keluar dari kamar. Mungkin baru bangun. Suaranya serak. Ada apa sih ribut-ribut pagi-pagi? Ibu mertuanya langsung menjawab dengan nada sok prihatin. Kami cuma ngomongin tempat tinggal ayahmu, Julia. Ini rumahmu. Kamu yang harus ambil keputusan. Julia menatap aku yang diam di kursi. Aku bisa merasakan kegelisahannya, seperti api kecil yang berusaha tidak padam. Ayah tinggal di sini. Titik, katanya tegas. Reza mendesak kesal. Julia itu keras kepala. Kamu nggak ngerti situasinya.
Julia menatap suaminya tajam. Yang kamu sebut situasi itu cuma alasan untuk menyingkirkan ayah. Mereka kembali berdebat. Suara meninggi, kata-kata saling beradu. Sementara aku hanya duduk, seperti benda tua yang keberadaannya dipertimbangkan ulang. Aku berdiri perlahan dan berjalan keluar sebelum Julia melihat air mataku. Ayah di keluarga ini tidak boleh terlihat rapuh. Aku keluar ke halaman belakang tempat pohon jambu tumbuh tegak seperti waktu kecil Julia dulu memanjatnya. Aku menyentuh batangnya. Aneh, pohon ini tetap berdiri, meski angin berkali-kali mencoba merobohkannya. Mungkin aku harus belajar dari pohon. Diam, tetapi tetap tegak. Ketika aku kembali ke teras, Julia menyusul. Nafasnya tersengal. Wajahnya merah karena menahan marah. "Ayah dengar semua?" tanyanya pelan. Aku tersenyum, tapi hatiku bergetar. Ayah cuma dengar angin lewat. Julia memegang tanganku. Hangat, tapi ada getar. "Ayah jangan pergi. Ayah tinggal di sini. Biar aku yang hadapi semuanya." Aku menatap wajah putriku, wajah yang dulu kubopong setiap pulang kerja. Kini ia berdiri menghadapi badai untukku. Namun, badai yang sama membuatku sadar bahwa kehadiranku menjadi duri di hidupnya. "Anakku," ucapku pelan, "kamu tidak seharusnya bertarung karena ayah." "Ayah bukan beban," tegasnya. Aku menelan perih yang menyengat di tenggorokan. Tapi ayah sudah dianggap begitu. Julia terdiam. Air mata jatuh di pipinya. Di detik itu aku tahu. Bukan aku yang lemah. Bukan aku yang kalah. Tapi aku seorang ayah yang memilih kalah demi memenangkan anaknya. Aku memandang langit kelabu. Mendung itu akhirnya pecah. Tetes hujan mulai turun perlahan, seperti mengizinkan air mataku turun bersama. Dan di dalam rumah, di balik hujan yang menusuk bumi, aku mendengar suara lagi. Suara Reza, tajam seperti duri. "Julia, aku serius. Kamu harus pilih. Pilih. Seolah aku barang. Seolah aku bukan ayahnya." Aku menutup mata. Hujan menjadi tirai antara dunia yang menyakitiku dan dunia kecil di gubuk kebun yang mungkin akan menampungku. Saat itu aku tahu, keputusan besar semakin dekat. Dan entah bagaimana, aku sudah merasakan jawabannya. Malam itu terasa panjang. Lebih panjang dari usia yang sudah kupikul. Angin berembus lewat celah jendela, membawa suara-suara samar yang tak ingin kudengar, tetapi tak bisa kuhindari. Suara pembicaraan dari ruang tengah, suara Reza, suara ibu mertuanya, dan sesekali suara Julia yang lirih seperti lilin yang hampir padam. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi lantai. Entah mengapa rasanya lantai itu lebih setia kepadaku daripada manusia-manusia yang seharusnya menjadi keluargaku. Ketika suara mereka makin jelas, aku tahu mereka tidak lagi berbisik. "Aku capek, Julia. Capek hidup satu rumah dengan orang tua yang bukan tanggung jawabku." Suara Reza terdengar keras. "Tanggung jawab? Itu ayahku." Julia menahan suara, tapi nadanya penuh sakit. Ibu mertua masuk dalam percakapan. Nada sinisnya menusuk telinga seperti jarum. "Julia, kamu itu anak perempuan. Kalau kamu sudah menikah, kamu harus ikut suamimu. Keluarga suami adalah prioritas." Aku mendengar Julia menjawab ketus. "Tapi bukan berarti aku boleh biarin ayah disingkirkan." Hening sejenak. Lalu suara Reza kembali pecah. "Aku udah bilang, kalau mau tinggal bareng aku, kamu harus pilih. Aku atau ayahmu." Jantungku bergetar keras mendengar itu. Pilih. Seolah aku barang. Seolah aku beban.
seolah aku tidak pernah ada di setiap langkah kecil mereka. Dalam hening itu, aku tak mendengar suara Julia. Tidak ada bantahan, tidak ada teriakan, tidak ada jawaban. Dan kesunyian itu adalah jawaban paling menyakitkan yang pernah kuterima. Aku berdiri perlahan. Lututku lemah, bukan karena usia tetapi karena kenyataan yang makin jelas. Aku tinggal di rumah yang tidak lagi menampungku dengan hati. Kubiarkan kamar tetap gelap. Cahaya lampu hanya akan memperlihatkan kepedihan di wajahku. Aku mengambil tas kecil. Tas yang selama ini tak pernah tersentuh karena aku ingin rumah ini menjadi tempat terakhirku. Tapi malam itu, aku tahu aku tidak lagi bisa bertahan. Saat aku keluar dari kamar, Julia tiba-tiba berdiri di lorong. Matanya sembab, suaranya pecah. "Ayah mau kemana?" Aku tersenyum pelan. Senyum yang tidak menang, tidak kalah, hanya pasrah. "Nah, ayah cuma mau menenangkan pikiran. Di sini, ayah rasa hanya dia disebab pertengkaran. Bukan ayah penyebabnya. Mereka yang salah," serunya. Aku mengeleng, lalu mengusap kepalanya. "Kalau ayah tetap di sini, kamu akan terus diseret dalam perang yang tidak kamu pilih. Dan ayah tidak ingin menjadi alasan kamu terluka. Jangan pergi. Ayah jangan pergi," bisiknya. Aku memeluknya erat. Pelukan itu mengembalikan 1000 kenangan. Saat ia masih kecil, saat ia sakit pertama kali, saat ia menangis kehilangan mainan, saat ia memelukku karena takut petir, dan kini ia memelukku karena takut kehilangan aku. Tapi ada keputusan yang hanya bisa dibuat oleh orang tua. Keputusan yang menyakiti diri sendiri demi menghindarkan luka lebih besar pada anaknya. "Anakku, rumah ini adalah rumahmu. Jagalah rumah tanggamu. Biarkan ayah menjaga damai dengan cara ayah sendiri." Julia menangis tanpa suara. Tangannya menahan lenganku. Seakan dunia akan runtuh jika aku melangkah pergi. Aku harus menguatkan diriku, karena jika aku ikut menangis, aku tidak akan pernah mampu meninggalkan ambang pintu itu. Pelan-pelan, kugerakkan tanganku, melepaskan genggamannya. Langkahku seperti menyeret seluruh beban dunia, tapi aku terus berjalan. Ketika aku mencapai teras, aku mendengar sesuatu. Langkah kecil Julia mengikuti, lalu suara Riza menahan, "Biarkan dia." Itu mematahkan sisa kekuatanku. Aku tidak menoleh. Jika aku menoleh, aku mungkin akan kembali. Dan itu akan menghancurkan Julia lebih dari apapun. Udara malam menyambutku. Dingin tapi jujur. Gelap tapi tidak membohongi. Tidak seperti manusia yang menyembunyikan kedengkian di balik senyum ramah. Aku berjalan di bawah cahaya bulan yang remang. Setiap langkah terasa seperti perpisahan kecil yang bertubi-tubi. Tapi ada tujuan dalam langkahku. Kebun sawitku, tanahku, tempat yang tidak akan menyingkirkan aku. Saat aku memandang ke belakang, untuk terakhir kalinya, rumah itu berdiri diam. Rumah yang dulu menjadi tempat tertawa, kini menjadi saksi perpecahan. Di malam itu, untuk pertama kalinya aku menerima kenyataan pahit. Terkadang, ayah tidak pergi karena tidak diinginkan. Ayah pergi karena terlalu mencintai. Dan dengan langkah berat, aku menuju gubuk di kebun. Kehidupan baru yang tidak pernah kurencanakan, tapi terpaksa kupilih demi tidak menghancurkan anak yang paling kucintai. Malam itu, langkahku menembus gelap menuju kebun sawit yang pernah kutanami dengan impian. Tanah ini dulu kucangkul sendiri, pohonnya kutanam dengan doa, dan setiap tetes keringatku menjadi pupuk bagi masa depan yang ingin kuberikan kepada Julia. Lucu bukan? Kini tanah itu menjadi tempat pelarianku. Aku berjalan dengan ditemani suara dedaunan yang bergesekan, seakan pepohonan ikut berbisik menghiburku. Bulan menggantung pucat di langit, seperti mata tua yang melihat tanpa berkomentar. Gubuk kecil itu tampak di kejauhan,
gelap, sederhana, sepi. Tempat pekerja biasa berteduh dulu saat hujan, kini menjadi rumah seorang ayah yang tersingkir perlahan oleh hidupnya sendiri. Ketika akhirnya aku tiba, aku membuka pintu kayu tipisnya. Bau debu dan kayu lapuk menyergap. Namun anehnya, dalam sesak dan sempit itu, ada rasa yang tidak kutemukan lagi di rumah besar tadi. Ketenangan. Ayah tidak memberatkan siapapun di sini, gumamku pelan. Aku menyalakan lampu minyak. Cahaya kuningnya temaram, menari di dinding seperti bayang-bayang masa lalu. Aku meletakkan tas kecilku di lantai, lalu duduk di dipan bambu yang usianya mungkin lebih tua dari Reza. Di keheningan itu, suara-suara dari rumah tadi masih terngiang. Pilih aku atau ayahmu. Ayah bukan tanggung jawabku. Lebih baik dia tinggal di kebun. Kata-kata itu seperti batu kecil yang dilemparkan berulang-ulang ke dadaku. Tidak membunuh, tapi menggores tanpa henti. Aku memejamkan mata. Di balik kelopak yang gelap, aku melihat wajah Julia, samar, sedih, menahan tangis. Wajah itu membuatku ingin kembali, ingin memeluknya lagi, ingin mengatakan bahwa ayah tidak apa-apa. Namun aku tahu, jika aku kembali, luka itu akan terulang. Pertengkaran akan kembali pecah, dan Julia akan kembali terseret dalam badai yang tidak seharusnya ia tanggung. Aku memilih menahan rasa sakitku, agar ia tidak perlu menahan rasa sakitnya. Angin malam masuk melalui celah dinding gubuk, membawa dingin, tapi juga membawa kejujuran. Tak ada yang pura-pura di sini. Tak ada senyum basa-basi, tak ada suara meremehkan. Hanya kesunyian dan aku. Aku mengambil botol air kecil dari tasku dan minum. Airnya hambar, tapi jauh lebih jujur daripada perlakuan keluarga besar yang manis di depan, pahit di belakang. Aku terbaring di dipan bambu. Tubuhku menolak keras, terlalu dingin, terlalu sempit. Tapi hatiku justru lebih lapang di sini. Ketika aku menatap langit-langit gubuk yang bolong di sana-sini, aku bertanya dalam hati, kapan seorang ayah menjadi terlalu tua untuk dihargai? Kapan seorang ayah berubah dari pelindung menjadi beban? Pertanyaan itu tidak punya jawaban. Atau mungkin jawabannya adalah ketika orang yang dilindungi mulai lupa siapa yang dulu melindungi. Dalam sunyi itu, aku mendengar suara langkah pelan di luar. Degup jantungku meningkat. Siapa malam-malam begini datang ke gubuk? Pintu diketuk sekali. Lalu 2 kali, lebih kuat. Ayah! Suara itu lirih, bergetar. Suara yang ku tahu sejak hari pertama ia memanggilku di dunia ini. Julia! Aku bangkit, membuka pintu perlahan. Di sana ia berdiri dengan rambut berantakan, mata merah karena menangis, dan tubuh menggigil karena malam yang begitu dingin. Julia, kenapa kamu kesini? Tanyaku meski hatiku sudah meleleh lebih dulu hanya dengan melihat wajahnya. Ia langsung memelukku, erat, penuh ketakutan. Seolah dunia mencoba merebutku darinya. Ayah jangan tinggal di sini. Ayah pulang. Pintanya dengan suara pecah. Aku nggak peduli apa kata mereka. Ayah tetap ayah. Rumah itu nggak ada artinya kalau ayah nggak ada. Aku memejamkan mata. Pelukan itu seperti cahaya kecil yang menembus malam paling gelap. Namun, aku tahu, kadang cinta harus mengambil bentuk yang menyakitkan. Bukan untuk pergi, tapi untuk menjaga yang tinggal tetap utuh. Ayah sayang kamu lebih dari hidup ayah sendiri, bisiku. Tapi kalau ayah pulang, rumahmu akan terus jadi medan perang. Ia menggelengkan keras. Biarkan aku yang menghadapi semuanya. Aku mengusap punggungnya. Tidak nak, kamu sudah terlalu banyak menanggung hal yang bukan salahmu. Ayah akan tinggal di sini sampai keadaan mereda. Julia menangis makin kuat memelukku seperti anak kecil lagi. Dan malam itu, air matanya membasahi bahuku, seperti hujan pertama setelah musim kemarau. Ketika akhirnya ia melepaskan telukan itu, ia menatapku dengan mata yang penuh luka. Ayah janji satu hal, katanya. Apa itu nak? Jangan hilang, jangan menyerah. Aku menggenggam tangannya. Ayah tidak akan hilang. Ayah hanya menjauh sebentar
agar kamu bisa bahagia." Julia mengangguk pelan, meski hatinya jelas menolak. Malam itu, ia pulang dengan langkah berat, dan aku tetap berdiri di pintu gubuk, melihat punggungnya menjauh di antara pepohonan. Aku menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena aku sendiri, tapi karena aku tahu, terkadang ayah pergi bukan karena tidak diinginkan, tetapi karena ia ingin anaknya tetap punya rumah yang tidak retak. Dan gubuk kecil itu, yang dulu tak pernah kupandang, malam itu menjadi saksi pertama dari pilihan pahit seorang ayah. Aku pulang hari itu bukan untuk mencari perkara, bukan pula untuk menuntut apapun. Aku hanya ingin melihat rumah yang dulu kubangun dari keringat, luka, dan cinta. Rumah yang dulu menyimpan tawa kecil Julia, langkah kecil kakinya ketika pertama belajar berjalan, dan suara istriku yang memanggilku pulang saat hujan turun. Rumah itu dulu milikku. Dulu tempatku berpulang. Dulu tempat aku dianggap ada. Ketika kakiku menapaki halaman, daun-daun kering berterbangan seolah ingin memperingatkanku untuk kembali. Tapi dadaku berkata lain. Ada sesuatu di dalam rumah itu yang harus kuselesaikan, entah dengan kata, entah dengan diam. Aku mengetuk pintu perlahan. Tok, tok. Tak ada jawaban. Yang ada hanya bisikan angin dan dengung rasa cemas di dadaku. Ku pencet bel, masih tak ada jawaban. Aku masih ingat dulu, ketika aku menekan bel itu, suara langkah kecil Julia akan berlari menyambutku. Tapi kini yang membuka pintu adalah menantuku. Wajahnya kaku. Tidak ada senyuman, tidak ada hormat, tidak ada rasa. "Ada perlu apa, Pak?" Katanya tanpa sopan sedikit pun. Aku mencoba tersenyum. "Ayah cuma ingin melihat rumah ini. Sebentar saja." Ia berdiri di ambang pintu, tubuhnya seperti tembok yang tidak bisa kutembus. "Rumah ini sudah jadi tanggung jawab kami. Kalau mau masuk, jangan seenaknya. Tanya dulu." Aku menahan hati. "Ayah cuma mau melihat kamar ayah, barang-barang ayah." "Sudah kami pindahkan," katanya memotong. "Kalau mau ambil, nanti kami taruh di luar." Dek. Ada sesuatu di dada yang retak, mengalir perlahan seperti kaca pecah. "Julia ada?" Tanyaku berharap masih ada celah kecil untuk bernafas. "Dia sedang istirahat, capek." "Jangan diganggu." Suaranya sengaja ditekankan pada kata "jangan diganggu", seolah aku adalah ancaman, seolah aku bukan ayahnya, seolah aku ini sekadar orang asing yang nyasar ke halaman rumah. Aku menatap ke dalam rumah, melewati bahunya. Dinding yang dulu penuh foto masa kecil Julia kini diganti figura-figura baru. Kusut hati rasanya. Rumah ini telah berubah. Mungkin sudah lama tak menyisakan tempat untukku. "Ayah cuma mau bilang," suaraku melemah. "Kalau ada apa-apa, ayah selalu ada. Rumah ini mungkin bukan milik ayah lagi, tapi kamu jangan pernah melarang Julia bertemu ayahnya." Ia tertawa kecil, sinis, menusuk. "Pak, jangan terlalu mengatur. Sekarang, urusan keluarga ini, urusan kami." Aku terdiam. Dunia seperti mengecil. Nafasku jadi sesak. "Kalau tidak ada urusan lain, silakan pulang." Suara itu dingin, seperti angin malam yang menghantam tulang. Aku melangkah mundur perlahan. Setiap langkah terasa seperti mematahkan sesuatu dalam diriku. Ketika pintu menutup perlahan di hadapanku, suaranya terdengar seperti vonis terakhir yang menyatakan bahwa aku sudah tidak dianggap bagian dari rumah ini. Aku berdiri lama di teras, menatap pintu tertutup itu, sambil menahan air mata yang tiba-tiba terasa terlalu berat untuk disembunyikan. "Julia," bisikku pada udara. "Ayah tidak pergi karena menyerah. Ayah pergi karena rumah ini sudah tidak ingin ayah tinggal."
Dan dengan langkah paling berat yang pernah kupunya, aku berbalik. Untuk pertama kalinya, aku pulang tanpa rumah untuk kutuju. Sejak hari itu, langkahku menuju rumah Julia menjadi semakin jarang. Bukan karena aku berhenti mencintainya, tidak pernah, tidak akan pernah. Tapi karena setiap kali aku berdiri di gerbang itu, aku merasakan diriku semakin mengecil, seolah dunia mengatakan, aku tidak pantas berada di sana. Aku takut menyusahkan, takut dianggap mengganggu, takut hadirku justru membuat hidupnya makin berat. Namun, rasa rindu itu tak ada yang sanggup menahannya. Rindu itu seperti doa yang tidak pernah berhenti bergema di dadaku, meski aku tahu tidak ada lagi ruang makan tempat doa itu dulu diucapkan bersama. Aku masih ingat betul. Setiap malam, sebelum makan, aku akan menggenggam tangan Julia kecil dan istriku. Kami berdoa singkat, sederhana, tetapi hangat. Meja makan itu bukan sekedar tempat duduk dan piring. Itu altar kecil kami, tempat tawa, tempat cerita, tempat luka pun sembuh perlahan. Di sana, cinta tidak butuh bukti apa-apa. Ia hanya ada, hangat dan cukup. Dan hari ini, aku ingin melihat meja itu lagi. Bukan untuk mengganggu siapapun, hanya ingin memeluk kenangan yang tersisa. Aku datang pelan, tidak mengetuk keras, menekan bel pun dengan keraguan. 3 kali. Sunyi. Lalu, ku dengar suara kursi digeser dari dalam. Pintu terbuka. Menantuku lagi. Wajahnya langsung berubah kesal begitu melihatku. "Pak, ada apa lagi?" Suaraku bergetar sedikit tapi aku tetap mencoba tersenyum. "Ayah cuma mau lihat Julia sebentar. Sudah seminggu ayah tidak dengar kabarnya." Ia memutar bola mata. "Dia lagi tidur, jangan ganggu." Aku menelan ludah. "Kalau begitu, boleh ayah tunggu sebentar?" "Tidak usah, Pak." Nada itu seperti pisau yang baru diasah. "Kalau ada yang penting, bilang ke saya saja." Aku terdiam. Apa yang bisa kukatakan? Bagaimana menjelaskan bahwa rasa rindu seorang ayah tidak punya kata-kata yang cukup? Ayah cuma ingin tahu, apakah Julia baik-baik saja? "Baik." Jawabnya singkat, cepat, dingin, seolah ingin menutup semua celah percakapan. Aku menunduk sejenak. Rumah itu tampak berbeda dari luar. Lampu teras diganti, warna tirai berubah, pot bunga yang dulu ditanam bersama ibunya sudah diganti tanaman plastik. Tidak ada lagi aroma kenangan yang kukenal. Tiba-tiba, aku mendengar suara lembut dari dalam rumah. "Siapa, Mas?" Itu suara Julia. Dek. Suaranya saja sudah cukup membuat seluruh tubuhku terasa hidup kembali. Menantuku buru-buru menoleh ke belakang. "Tidur lagi sana, ini cuma orang lewat." Katanya keras, jelas agar aku mendengar. Kata-kata itu menampar dadaku lebih keras daripada apapun yang pernah kuterima. Julia terdiam. Lalu ada suara pintu kamar ditutup. Pelan. Seolah ia sedang berusaha memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku menatap menantuku. Ada bagian dalam diriku yang ingin marah, ingin membantah, ingin berteriak, "Aku ayah kandungnya, kenapa kau memperlakukanku seperti ini?" Namun yang keluar justru hanya helaian nafas panjang. "Baiklah. Kalau Julia butuh apa-apa, bilang ke ayah ya. Meskipun ayah tidak di rumah ini lagi, ayah tetap ada." Ia mengangguk asal,
jelas tidak peduli. Ada hari-hari ketika dunia terasa begitu luas, namun justru hatiku terasa begitu sempit. Sempit oleh kerinduan. Sempit oleh luka yang tak bisa kutunjuk pada siapapun. Sempit oleh kenyataan bahwa anak yang kubesarkan dengan seluruh napasku kini menjauh satu langkah setiap kali aku mendekat setengah langkah. Hari ini, aku memberanikan diri kembali ke rumahku. Atau entah apa aku masih boleh menyebutnya rumah. Bangunan itu masih berdiri kokoh, tetapi maknanya tak lagi utuh. Setelah peninggalan ibunya, aku dan Julia mengisinya dengan tawa dan air mata. Kini, jejak itu seolah ditutupi cat baru, tirai baru, dan wajah-wajah yang tak menginginkan kehadiranku. Namun tetap saja, aku datang. Entah untuk apa, untuk melihat hantu kenangan, untuk memastikan anakku masih tersenyum, atau hanya untuk membuktikan bahwa aku belum benar-benar hilang dari hidupnya. Aku berdiri lama di depan pintu sebelum mengetuk. Tidak ada yang membukakan. Aku mengetuk lagi. Masih sama. Saat aku hendak pergi, pintu itu terbuka sedikit. Julia muncul. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Ia tampak lelah, seperti sedang memikul sesuatu yang tak berwujud, tetapi berat. Iya, suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Ayah, datang. Dadaku bergetar. Iya nak, ayah cuma ingin lihat kamu sebentar. Julia menunduk, seolah menyembunyikan mata yang basah. Ayah, jangan sering-sering kesini dulu ya. Kata-kata itu bukan teriakan, bukan kemarahan. Justru karena ia mengatakannya begitu lembut, rasanya lebih menyakitkan daripada makian. Aku tersenyum semampunya. Kenapa nak? Ayah mengganggu ya? Ia menggigit bibir. Tangan mungilnya gemetar. Bukan begitu. Tapi Mas nggak suka kalau ayah sering datang. Dia bilang, katanya ayah bikin suasana nggak enak. Aku merasakan sesuatu dalam diriku runtuh. Bukan amarah, melainkan kekecewaan yang tak punya tempat untuk dikeluarkan. Nak, kataku pelan, masalah ayah sama dia tidak ada hubungannya sama kamu. Julia akhirnya mengangkat wajah. Air matanya jatuh. Tapi aku yang harus dengar omelannya ayah. Aku yang harus terima semua marahnya. Aku yang harus berada di tengah-tengah. Anakku, bukan kau yang seharusnya mengadu. Akulah yang seharusnya melindungimu dari semua ini. Aku mencoba menyentuh pundaknya, tapi ia mundur setengah langkah. Bukan karena benci, justru karena takut. Takut ketahuan suaminya, takut dipersalahkan lagi. Ayah nggak apa-apa nak. Kalau kau repot, ayah bisa datang lebih jarang, atau tidak sama sekali untuk sementara waktu. Air matanya mengucur lebih deras. Ayah jangan gitu, aku tetap butuh ayah. Kata-kata itu menusuk, tapi juga menghangatkan, seperti api kecil yang tetap menyala meski diterpa angin besar. Kalau kamu butuh, panggil ayah. Ayah akan datang. Jawabku sambil berusaha tersenyum. Walau dari jauh, ayah tetap ada. Gubuk itu kini menjadi rumahku. Sederhana,
terbuat dari papan kayu yang lapuk di beberapa sisi dengan atap seng yang menetes saat hujan. Tapi anehnya, aku merasa lebih bebas di sini daripada di rumah besar yang kini dihuni orang lain. Kebebasan yang pahit tentu saja, karena dibayar dengan jarak dan sepi. Setiap pagi, aku keluar membuka pintu kayu. Angin menyisir wajahku, membawa aroma tanah, rumput, dan pohon sawit yang kutanam bertahun-tahun lalu. Di sini, aku tidak dianggap gangguan. Tidak ada yang memerintah agar aku menyingkir. Tidak ada yang menatap rendah. Hanya aku dan alam yang setia menemani. Namun hatiku tetap tidak tenang. Julia, putriku, anak yang dulu kubesarkan dengan peluh dan doa. Kini kehadiranku bagai duri di rumah tangganya sendiri. Suaminya menentang, ibu mertuanya meremehkan, dan Julia sendiri seringkali terjebak di antara cinta padaku dan ketakutannya pada konflik. Hari itu, aku menatap langit pagi dari gubukku. Matahari muncul malu-malu, membelah kabut tipis di antara pohon-pohon sawit. Rasanya seperti hidupku sendiri. Samar, tertutup, tapi tetap menampakkan kilauan saat disentuh cahaya. Aku menarik napas panjang. Ayah tidak kalah, nak, bisikku sendiri. Ayah hanya menunggu agar harga diri ini tetap utuh. Aku berjalan ke kebun. Setiap langkah menekan tanah dengan suara yang menenangkan. Pohon-pohon itu seakan menyapa. Daun-daunnya berbisik lembut, mengingatkan aku bahwa aku pernah menanamnya bukan hanya untuk hasil, tapi untuk masa depan. Untuk Julia. Kini, meski ia jauh, aku tahu sebagian dari hatiku tetap tertanam di sini. Di tanah yang pernah kuberi nyawa. Siang itu aku duduk di bawah pohon sawit, menatap gubukku yang sederhana. Rasanya lucu, seorang ayah kaya kini tinggal di pondok reyot, sementara orang-orang yang meremehkan dan menentang hidup nyaman di rumah yang kubangun. Tapi aku tersenyum. Ada kehormatan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diambil, tidak bisa dirampas oleh siapapun. Aku ingat kata Julia beberapa hari lalu. Ayah, jangan hilang, jangan menyerah. Kata itu mengalir di hatiku seperti sungai yang tenang namun dalam. Harga diri ini, meski sering disakiti, tetap harus dijaga. Bukan untuk menantang siapapun, tapi untuk menunjukkan padanya, putriku, bahwa seorang ayah bisa tegar meski dunia berusaha mematahkannya. Malam itu, saat api lampu minyak menari di dinding gubukku, aku menulis sedikit di buku tua. Kata-kata penuh luka, tapi juga harapan. Aku tahu, anakku melihat dari jauh, mungkin tidak sadar, bahwa keberadaanku di sini adalah bentuk cinta yang paling murni. Membiarkan ia hidup damai tanpa harus mengorbankan dirinya untukku. Aku menutup buku, memandang langit malam. Bulan menyinari pepohonan sawit, dan aku tersenyum sendiri. Di gubuk sederhana ini, aku menemukan jawaban. Harga diri seorang ayah tidak diukur dari rumah yang ditempati, harta yang dimiliki, atau kata orang yang meremehkan. Harga diri diukur dari seberapa kuat kita tetap ada, tetap mencintai, dan tetap tegar meski tak diinginkan. Aku menarik napas panjang, menatap langit dan berbisik. Nak, ayah akan tetap ada. Di sini, di kebun, di hatimu, bahkan ketika mereka tidak melihat. Dan di sanalah aku tetap berdiri, seorang ayah yang kaya jiwa, walau hidupnya kini sederhana. Gubuk ini bukan sekedar rumah. Ini benteng harga diri, tempat aku menunggu tanpa menyerah. Seorang ayah yang diwariskan, tapi tidak diinginkan. Pada akhirnya,
Bukan rumah, bukan sawah, bukan kebun yang harus diwariskan, melainkan keteguhan hati dan cinta yang tak lekang waktu. Jika kisahku menyentuh hatimu, berikan suaramu di sini, karena setiap komentar yang kau tulis adalah bukti bahwa masih ada hati yang peduli pada luka seorang ayah.